Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Bisa dibayangkan seorang Menteri Keuangan yang bekerja siang malam menjaga stabilitas negara tiba-tiba direduksi oleh seorang pengamat politik yang tidak karu-karuan sampai hari ini ya, kalau kita lihat, yaitu Rocky Gerung. Kita tahu bahwa Rocky Gerung ini beberapa hari yang lalu itu all out dari forum perdebatan Aiman karena tidak sanggup melawan narasi yang dibangun oleh orang-orang yang membela Pak Jokowi. Dan kali ini kembali ngelantur. Dia menyebut bahwa Menteri Keuangan yakni Pak Purbaya itu hanya sebagai kasir. Ya, dia sebut sebagai kasir. Tentu pernyataan ini langsung viral dan memicu perdebatan panas dan bahkan membuat publik bertanya-tanya, benarkah seorang Menteri Keuangan hanya sekedar pencatat transaksi atau sesungguhnya justru Rocky Gerung yang sedang menjual logika murahan yang sengaja dia bungkus dengan retorika cerdas. Nah, untuk itu sebelum kita membedah lebih dalam, kita lihat dulu seperti apa pernyataan Rocky Gerung dan bagaimana Pak Purbaya menanggapi pernyataan tersebut. Ini Pak Purbaya ini kasir. Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis, yang orang tahu ini politisi copet, kan? Itu persepsinya kan. Sebagai kasir pertama kali tentu dia nggak mungkin, karena pertumbuhan itu tidak datang dari kebijakan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memakai hasil pertumbuhan untuk diredistribusi supaya problem sosial itu teratasi, kan logikanya begitu kan. Jadi mesti dituntut juga mampu nggak Pak Yudi ini, Sadewo ini mempengaruhi pikiran-pikiran politis, bukan pikiran politik ya, pikiran politis di departemen teknis, perindustrian, perdagangan, pertanian, macam-macam kan, yang dikuasai oleh partai politik. Itu soalnya. Jadi dia datang di dalam satu ekosistem di mana infrastruktur yang harusnya menghasilkan 8% itu justru dikuasai oleh politisi copet ini. Itu soalnya, dan persepsi itu yang tumbuh di publik sehingga timbul semacam pesimisme. Karena itu kita bisa terangkan dengan latar belakang sosiologi itu, Pak Menteri Keuangan datang dengan optimisme, sementara publik menerimanya secara pesimis. Kan itu soalnya. Orang bilang kan, mana bisa Menteri Keuangan masuk sana? Saya kan cuma juru bayar, kata siapa? Rocky Gerung. Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Dengan tim akselerasi tadi, itu kan anggotanya banyak kementerian. Saya wakil ketua di situ, saya bisa masuk kemana-mana. Dengan kerjasama dengan Menko tentunya. Jadi nggak ada lagi istilah Pak Menteri Keuangan cuman juru bayar. Saya bisa berperan lebih aktif, apalagi instrumen fiskal, pajak dan bea cukai ada di saya. Kadang-kadang kan hambatan itu pajak yang nggak jelas, cukai yang bertumpuk-tumpuk, atau kebijakan Kementerian Keuangan yang lain. Kita akan bisa eksekusi dengan cepat. Kalau luar Kementerian Keuangan pun bisa, karena tim tadi membawa berapa? 26 kementerian. Dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Sampai satu hal yang dia bilang katanya saya cuma juru bayar, nggak betul. Saya bisa masuk sana sekarang. Nah itu mesti dikoreksi nanti. Kita sudah mendengar ya seperti apa pernyataan Rocky Gerung. Jadi yang pertama saya kira kita akan luruskan, kasir hanya menghitung keluar masuk uang. Menteri Keuangan, luar biasa ya pernyataan Rocky Gerung. Padahal kita tahu bahwa yang namanya Menteri Keuangan itu ia adalah merupakan arsitek kebijakan fiskal, sahabat. Termasuk dari strategi pajak, pengendalian inflasi, pembiayaan infrastruktur hingga menjaga defisit agar tetap sehat. Semua ada di tangan Menteri Keuangan. Oleh karenanya saya heran ketika Rocky Gerung menempatkan Pak Purbaya hanya sekedar kasir yang mencatat keluar masuknya uang. Ini kan pendangkalan makna sebenarnya dari tugas yang diemban oleh seorang Menteri Keuangan. Yang kedua, tentu
sebutan kasir ini sekali lagi adalah penyesatan. Bayangkan Pak Purbaya ini disebut sebagai kasir. Padahal kalau kita tahu yang namanya Menteri Keuangan sekali lagi bukan sekedar menulis angka, tetapi ia menyusun arah distribusi triliunan rupiah APBN agar bisa menjadi musim pertumbuhan ekonomi. Itulah yang menjadi salah satu tugas Menteri Keuangan. Dan tentu dengan posisi tugas yang menyusun arah distribusi APBN, ini membuat Indonesia bisa tetap tumbuh di tengah ancaman krisis global, gejolak energi, dan termasuk ketidakpastian geopolitik. Itu membutuhkan seorang arsitek keuangan yang handal. Dan saya kira yang namanya Pak Purbaya ini tidak asing ya, termasuk waktu masa Pak Jokowi seringkali membantu Pak Jokowi di dalam menata fiskal di negara kita, sekalipun posisinya waktu itu belum sebagai menteri. Dan itu Pak Purbaya pernah sampaikan, termasuk beberapa bulan yang lalu beliau pernah mendatangi Pak Jokowi untuk menawarkan membantu ekonomi Indonesia yang lagi merosot. Nah, kenapa Pak Jokowi dia datangi? Karena waktu itu hanya Pak Jokowi yang dia kenal, dia belum kenal Pak Prabowo, sekalipun Pak Prabowo sudah menjadi presiden. Artinya apa? Mungkin karena pernyataan Pak Purbaya yang pernah datangi Pak Jokowi di Solo, sehingga kemudian Rocky Gerung juga sudah mulai menaruh dendam atau dengki, benci terhadap Pak Purbaya. Karena dia tahu bahwa Pak Purbaya juga ini jangan-jangan adalah termul atau Gen Solo. Kan kita tahu ya bahwa Rocky Gerung ini sangat benci dengan yang berbau-bau Gen Solo. Nah, itu yang terjadi sahabat. Jadi apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini betul-betul tidak mengkritik sesungguhnya, tapi sedang mendegradasi dirinya. Karena saya yakin publik tahu bagaimana memilah dan memilih pernyataan-pernyataan yang keluar dari kepala yang rasional atau yang hanya disandarkan pada kebencian belaka seperti yang dipertontonkan oleh Rocky Gerung ini. Yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa Rocky Gerung ini seakan lupa bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi tidak jatuh dari langit. Ia lahir dari kombinasi kebijakan, termasuk salah satunya adalah menjaga daya beli rakyat dan mengestimulasi belanja negara, memberi insentif dunia usaha, ya termasuk baru-baru yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini, yang dia tahu bahwa ada dana yang tersave di BI, ya dia suntikkan masuk di perbankan. Karena itulah dia juga memastikan stabilitas harga terjaga. Semua ini kerja sistematik. Inilah yang disebut sebenarnya dengan politik anggaran, sahabat. Jadi ketika Rocky Gerung melabeli Pak Purbaya sebagai kasir, saya kira sekali lagi ini bukan kritik tajam, tapi melainkan provokasi dangkal. Kritik yang seolah intelektual, padahal rapuh. Dan di titik ini, reaksi Purbaya yang menantang Rocky untuk meminta maaf jika pertumbuhan bisa naik dari 5 sampai ke 6%, bahkan bisa lebih, menunjukkan satu hal, bahwa beliau sangat yakin dengan kerja-kerja yang dia lakukan. Beliau yakin bahwa kerja nyata jauh lebih penting, jauh lebih kuat dari sekedar omongan di atas panggung politik sebagaimana yang digaungkan oleh Rocky Gerung. Sebab itu saya berharap publik bisa menilai sendiri. Artinya dalam situasi ini Rocky menjual sensasi dan Purbaya bekerja dengan regulasi, serta yang satunya melakukan jual beli kata-kata, lalu pihak lain menyiapkan data dan kebijakan. Inilah yang terjadi sesungguhnya kalau kita melihat narasi yang dibangun oleh Rocky Gerung dengan jawaban yang dilontarkan oleh Pak Purbaya. Dan jika pada akhirnya ekonomi Indonesia benar-benar tumbuh melampaui 6%, maka sejarah akan mencatat yang relevan bukan Rocky dengan retorikanya, tapi Pak Purbaya dengan kebijakannya sebagai Menteri Keuangan. Sekali lagi, Menteri Keuangan bukan kasir, ingat itu. Dan saya kira yang namanya kritik penting, tetapi bagaimanapun kita berharap sebenarnya kritik itu harus selalu berdasarkan data dan fakta.
Karena kalau tidak berdasarkan data dan fakta, maka itu hanya propaganda belaka. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi lah yang akan bicara, yang akan membungkam retorika Rocky Gerung yang kosong itu. Jadi siapa yang tercatat di dalam sejarah adalah seorang kasir imajiner atau seorang menteri yang membuktikan kebijakan bisa mengalahkan kata-kata sebagaimana yang dibangun Rocky Gerung, kita akan lihat ke depan. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, ngeyelan Rocky Gerung ini jangan juga langsung ditelan mentah-mentah. Ini juga harus kita telah dengan baik, karena jangan sampai mempengaruhi cara berpikir kita, lalu kemudian kita juga ikut-ikutan berpikir dangkal sebagaimana mereka para pembenci yang akut itu yang memang sudah tidak mau menerima kebenaran dan kenyataan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.